warga sudah tinggal jauh sebelum Indonesia merdeka gitu misalnya di situ, tapi kemudian di kemudian hari ditetapkan sebagai kawasan tertentu. Nah itu seringkali berujung pada kriminalisasi warga atau bahkan penggusuran. Install, yang bikin melek hukum memang klinik hukum online. Selagi kamu di rumah, perluas wawasan kamu dengan online course Hukum Online. Platform pembelajaran hukum secara daring terbaru dari Hukum Online. Melalui online course, temukan materi pembelajaran dari para pengajar kompeten dengan harga terjangkau mulai dari Rp149.000. Selain itu, materi belajar juga bisa kamu akses selama 1 tahun penuh. Jadi, kamu bisa atur waktu belajarmu kapanpun dan dimanapun. Jadi lebih fleksibel kan? Kunjungi learning.hukumonline.com dan temukan kelas favoritmu sekarang. Dan bisa sangat ramai gitu kan di pemberitaan bagaimana dalam 5 tahun terakhir itu kurang lebih ada banyak isu-isu sengketa tata ruang, sengketa agraria yang kerap muncul di berbagai media dan dilaporkan di media. Dan sebagai contoh misalnya menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2020 aja tuh ada 241 kasus sengketa agraria yang tentu saja kemudian beririsan dengan isu-isu tata ruang. Jadi malam hari ini kita akan mendiskusikan hal tersebut, terutama apakah ada harapan atau perubahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena seperti janji atau lebih tepatnya mungkin ucapan dari salah satu pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun lalu sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat membawa direncanakan untuk menjadi salah satu instrumen untuk memberikan forum bagi penyelesaian sengketa tata ruang di Indonesia. Nah, dan malam hari ini nih, kita udah bersama Mas Charlie Albajili. Halo Mas Charlie, apa kabar Mas? Halo, Arasi. Ya, panggil Charlie aja lah. Ya. Jadi Mas Charlie ini adalah pengacara publik dari LBH Jakarta. Sebelumnya beliau juga merupakan editor dari Sorge Magazine. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga, itu salah satu media alternatif yang cukup populer di Bandung dan banyak membicarakan isu tentang penataan ruang dan kampung kota dan sebagainya. Dan beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Parayan. Benar nggak, Mas Charlie? Betul, risetnya dalam. Mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Sebelum ini kita udah sempat merumuskan beberapa pertanyaan dulu deh, paling dasar. Tata ruang itu sebenarnya apa sih? Kenapa kemudian dia itu penting diatur dan sampai sejauh mana sebenarnya ruang lingkupnya? Oke, Arasi, makasih juga teman-teman hukum online udah undang kita. Nah ini isu yang cukup penting nih bagi kita sekarang, khususnya mungkin lebih banyak dirasakan masyarakat perkotaan karena space-nya terbatas, perebutan ruangnya cukup keras gitu ya. Ini kalau ngomongin soal kenapa penting ada penataan ruang, ini aku nariknya agak jauh nih ke konstitusi kita gitu ya. Bahwa kita ini negara republik ya bentuknya. Republik itu esensinya pemerintahan ini berjalan untuk kepentingan publik, bukan hanya kelompok masyarakat tertentu, tapi untuk semuanya. Dan kondisinya masyarakat ini punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang pengusaha yang bisa menguasai lahan begitu banyak, ada juga yang tidak bisa bahkan membeli satu rumah gitu. Nah, di situ kemudian penting pemerintah untuk menata ruang wilayah Indonesia ini gitu. Dan sebenarnya penataan ruang itu ya sebenarnya menata kehidupan kita, menata pola kehidupan masyarakat gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya space itu bisa adil, bisa ada keadilan dan juga yang seimbang ya, ada keseimbangan, juga ada prinsip yang sekarang sangat penting adalah berkelanjutan. Jadi memastikan bahwa
ini ruang bisa dinikmati ke depannya. Itu sebenarnya menurutku esensi dari kenapa penting penataan gitu. Nah kemudian penataan itu kan kalau terakhir itu diatur di Undang-Undang 26 2007 apa 24 2007 ya, soal penataan ruang. Yang kemudian sekarang ada revisinya di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi teman-teman tentu bisa baca di situ bagaimana tujuan dan prinsip penataan ruang gitu. Tapi skemanya memang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu ya. Dulu nih tahun 2007 ya, itu bisa punya kewenangan lah ya untuk mengatur pola kehidupan ruang di dalam itu seperti apa sih. Jadi berjenjang. Jadi ada rencana tata ruang wilayah nasional, jadi di atas, kemudian itu turun lagi ke RT RW daerah, dan kemudian didetailkan lagi di rencana detail tata ruang di daerah-daerah. Nah kalau teman-teman ngikutin itu, biasanya itu dia akan ada peraturan turunan berupa zonasi, gitu, menentukan ini zona-zona apa sih sebenarnya. Kalau di kota nih, teman-teman kita di kota itu kan kalau kita lihat petanya biasanya ada wilayah kuning, itu wilayah perumahan, dan daerah sini misal diperuntukkan untuk perkantoran, di daerah sini diperuntukkan untuk fasilitas umum. Zona hijau nih biasa yang ramai itu zona untuk bisa itu kawasan lindung maupun kawasan serapan air seperti ya kayak gitu-gitu. Dan itu sangat detail turunannya, bisa mengatur soal apakah di situ boleh berdiri bangunan. Kalaupun boleh berdiri bangunan, dia tuh bolehnya setinggi apa sih? Jadi ada koefisien dasar bangunan, lantai bangunan, itu ada macam-macam istilah teknis, tapi secara garis besar sih yaitu mengatur bagaimana kita warga kemudian itu bisa memanfaatkan ruang-ruang itu. Kalau di daerah tentu ada kawasan yang sifatnya misalnya kawasan ekstraktif. Mana sih yang boleh menjadi kawasan ekstraktif pertambangan gitu misalnya. Itu kan cukup cukup problematik lah ya pada prakteknya. Tapi secara garis besar sih itu kemudian diturunkan di zona-zona itu. Nah itu zona itu sebenarnya berlakunya 20 tahun ya kalau di 2007 itu, yang bisa dievaluasi. Dan sebenarnya gini, penentuan ruang itu tuh prinsipnya harus partisipatif gitu ya. Jadi masyarakat, jadi itu berangkatnya dari bawah harusnya. Jadi ada musyawarah perencanaan pembangunan. Di situ idealnya warga itu di situ menyampaikan rencana-rencana pembangunannya gitu. Nah, sehingga harusnya perencanaan ruang ini benar-benar adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Walaupun sejauh ini karena tadi di awal disampaikan ada banyak sekali problem ya, sengketa dan lain-lain. Justru praktiknya itu perencanaan pembangunan wilayah atau kota ya kalau kita ngomong di Jakarta itu tidak partisipatif dan bahkan seringkali ditentukan untuk agenda kelompok tertentu ya, dalam arti kalau misalnya kita ngomongin soal pola zaman dulu, kelompok yang cukup punya akses kekuasaan yang besar itu ya kelompok-kelompok pengusaha atau developer gitu. Makanya kalau kita ngomongin Jakarta, ada data dari teman-teman Universitas Tarumanegara yang mengatakan sebagian besar lahan di Jakarta itu dikuasai oleh developer besar gitu sebenarnya. Nah ini kemudian karena ketimpangan penguasaan lahan ini sebenarnya itu juga jadi problem kemudian yang melahirkan tadi yang Mas Arasi bilang banyak sengketa yang muncul gitu di masyarakat. Ya. Itu sih. Jadi emang keywordnya tuh pada akhirnya emang tentang keadilan ruang ya, bisa dibilang bahwa gimana kemudian kita balik ke prinsip bahwa pada dasarnya ruang itu kan terbatas nih, apalagi misalnya di kota-kota besar, dan bagaimana kemudian itu bisa didistribusikan secara adil. Apalagi kita juga perlu mempertimbangkan masalah lingkungan. Sampai sejauh mana memang kemudian diatur hak-hak masyarakat terkait penataan ruang nih? Apa saja sebenarnya bentuk-bentuk hak normatif dari masyarakat, dan terus apakah kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu dan peraturan turunannya itu mengatur hal baru mengenai hal tersebut? Apa dia lebih progresif atau malah mungkin transgresif? Ya, tadi soal hak ya, ngomongin hak. Mungkin nanti akan berujung ke Undang-Undang Cipta Kerja, karena tadi kan kita masih ngebahas soal ideal, konsep ideal, dan juga
pengaturan yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu ada gitu ya. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan, masyarakat itu pada esensinya dia punya hak untuk menentukan bagaimana ruang kehidupannya gitu. Pembangunan itu harus partisipatif, makanya tadi secara normatif ada namanya musrenbang tadi gitu. Bagaimana kemudian warga bisa berpartisipasi. Walaupun teknisnya kan kemudian sulit. Pertama juga warga itu harus berdaya dulu gitu, harus paham dulu gitu tentang hak-haknya mereka. Nah, hak itu apa aja? Tentu kita bisa tidak hanya ngacunya ke Undang-Undang Penataan Ruang, atau misalnya kalau masyarakat pesisir gitu ya, itu kan ada Undang-Undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu di situ juga. Kita nggak, kalau ngomongin hak tentu nggak merujuk ke situ aja. Kita pasti perlu merujuk ke Undang-Undang Dasar, hasil amandemen yang udah ngejamin hak-hak dasar manusia gitu. Pertama tentu hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jadi itu harus dijamin, itu wajib, itu tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas tempat tinggal yang layak gitu. Dan tentu hak atas ruang penghidupan lainnya gitu. Dan ada juga serangkaian hak atas informasi, hak untuk bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, itu semua dijamin gitu, sehingga kemudian pembangunan yang direncanakan dalam perencanaan ruang itu tidak boleh melanggar hak-hak tersebut. Khususnya misalnya masyarakat adat itu udah ada sebelum Indonesia merdeka, dan dia punya posisi khusus di negara Indonesia ini. UUD itu menjamin hak khusus buat masyarakat adat. Nah, ya secara prinsip tentu kemudian perencanaan ruang itu tidak boleh mendiskriminasi kelompok-kelompok tersebut yang memang secara akses politik sulit gitu mengakses pemerintahan. Dan kedua, yang pasti publik itu berhak untuk misalnya ya ditetapkan, misalnya di banyak kasus kan seperti ini, warga sudah tinggal jauh sebelum Indonesia merdeka gitu misalnya di situ, tapi kemudian di kemudian hari ditetapkan sebagai kawasan tertentu. Nah, itu seringkali berujung pada kriminalisasi warga atau bahkan penggusuran secara paksa terhadap warga hanya karena dianggap tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang. Nah, kasus ini yang menarik ini, kalau kita ngomongin masyarakat adat, itu ada di Agam Sumatera Barat. Jadi itu masyarakat adatnya sudah tanda kutip diakui oleh pemerintah daerah setempat, mendapatkan kalpataru dan lain-lain. Masyarakat adat itu punya hukum sendiri untuk mengelola wilayah hutannya. Tapi di kemudian hari ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh pemerintah pusat. Suatu ketika ada masyarakat yang kemudian menebang pohon, 2 bilah pohon hanya dan dia udah izin ke nenek mama, itu kayak kepala adat gitu di sana. Udah ada izinnya, udah sah secara adat, tapi kemudian dipidana. Mereka dipidana dengan sanksi yang cukup berat, dan ya seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian tata ruang itu ditetapkan? Apakah partisipasi warga sekitar atau masyarakat adat yang sudah tinggal di situ itu dipertimbangkan, atau mereka punya akses terhadap partisipasi itu? Nah, itu yang jadi problem gitu selama ini. Kalau di Jakarta pun juga seperti itu. Kalau teman-teman melihat itu kawasan Kampung Melayu, Bukit Duri yang kemarin digusur, atau juga Kampung Pulo, itu mereka udah jauh sebelum Indonesia merdeka tinggal di situ. Bahkan ada makam-makam keramat yang udah lama ada di situ, yang menunjukkan warga sebenarnya nggak tinggal warga liar gitu, tapi kemudian dianggap warga liar karena tidak sesuai tata ruang tadi. Nah, itu sebenarnya problem yang sebenarnya menunjukkan adanya tadi ya, aku mau menyampaikan warga ini punya hak, tapi kemudian terlanggar haknya terhadap praktek-praktek itu gitu. Sejauh ini kita melihat ada beberapa hal kemudian yang mengakibatkan adanya pelanggaran hak lah ya, atau problem lah dalam tata ruang ini gitu. Pertama tidak partisipatif ya misalnya, atau proses partisipasinya hanya formal saja gitu, tapi misalnya kayak hanya nyebarin tanda tangan tanpa tahu apa yang dimaksud dalam tanda tangan itu gitu, persetujuan itu misalnya.
Itu sering kali terjadi, misalnya perumusan tidak partisipatif. Atau kedua, bahkan ada perubahan tata ruang yang ibaratnya diselundupkan lah gitu, misalnya atas lobby-lobby politik tertentu gitu. Ini tadi menarik kalau teman-teman bisa akses data yang teman-teman Tarumanegara buat waktu itu, bagaimana pola pergeseran tata ruang di Jakarta ya, dari beberapa zona-zona lindung, konservasi, zona hijau lah, yang kemudian berubah menjadi kawasan-kawasan pemukiman di Jakarta. Dan itu cukup besar, dan mungkin kalau teman-teman pasti sangat familiar gitu dengan kawasan-kawasan perumahan tersebut gitu, real estate tersebut. Jadi pola-pola itu kemudian membuat problem gitu ya. Ya kan, pertama apakah memang itu pertama ada dampak lingkungan pasti gitu, dan kedua tentu akan merugikan masyarakat lainnya gitu di sana. Ada juga perubahan-perubahan zona kuning menjadi zona hijau untuk kompensasi ruang lain yang dirubah, itu juga kemudian berdampak adanya warga digusur gitu kemudian. Itu mengakibatkan banyaknya sengketa lah gitu di Indonesia ya. Mungkin kalau datanya KPA yang tadi disebutin kan cukup besar ya, sengketa lahan tersebut gitu. Dan problem lain ini menyangkut tata ruang juga, tentu terkait dengan pendaftaran tanah ya, misalnya pendaftaran tanah. Ini juga sering jadi biang sengketa gitu ya, karena pertama cukup banyak, kalau Ombudsman waktu 2018 saya sempat merilis beberapa lembaga yang sering dilaporkan, dan KPK juga itu di kantor pertanahan gitu. Jadi ada indikasi maladministrasi dan bahkan korupsi di pertanahan yang kemudian berujung pada munculnya sertifikat yang tidak sesuai prosedur penerbitannya, yang mengakibatkan adanya sengketa lahan juga gitu. Nah itu yang beberapa faktor yang menurut kami kemudian membuat ada banyak problem gitu di soal tata ruang kita, yang kemudian ujung-ujungnya berujung ke yang kuat bisa menang. Walaupun itu kita bicara hal lain ya, kita nggak bicara hukum kemudian, tapi ada pasti dimensi politik dan ekonomi itu mau nggak mau pasti mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah tersebut itu. Ya, terus gimana nih setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya? Gimana? Iya. Apa ada harapan atau justru ada hal-hal lagi problematik baru yang kemudian muncul? Iya, yang pasti kan Undang-Undang Cipta Kerja itu dia merubah Undang-Undang Penataan Ruang, merubah Undang-Undang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan dia ada peraturan turunan soal penataan ruang, dan juga ada peraturan pemerintah yang soal penyelesaian tumpang tindih itu ya. Penyelesaian ibaratnya bentrokan lah, misalnya antara zonasi tertentu dengan hak atas tanah, yang memang ini problem yang sangat sering terjadi gitu ya. Ada sertifikat terbit, tapi kalau kita cek zonasinya itu zona hijau misalnya, itu cukup banyak gitu. Walau padahal beberapa tahun ini itu udah dalam satu kementerian, jadi kayak bagaimana kemudian itu disinkronkan. Tapi sebelum masuk ke sana, yang pasti ada beberapa perubahan perspektif yang cukup besar ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kita bacanya secara polosan, mungkin kita aku rasa bisa merasa cukup terjebak gitu, meyakini bahwa ini akan ada perubahan, tapi perspektifnya menurutku bergeser dari perspektif yang diamanatkan di konstitusi gitu. Kita mungkin ngomongin di Undang-Undang Cipta Kerja-nya dulu gitu, pasal 17 itu kan dia merevisi Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, ada beberapa perubahan yang paling besar sebenarnya soal sentralisasi kewenangan. Jadi
yang tadi aku sampaikan bahwa pemerintah daerah baik di provinsi, kota, bahkan sampai desa itu dulunya punya kewenangan untuk mengatur wilayahnya. Sekarang sebenarnya kewenangan itu ada di pemerintah pusat, karena yang produk yang dihasilkan oleh daerah itu wajib sesuai dengan daerah. Jadi menarik kewenangan itu sekarang dalam penataan ruang itu di pemerintah pusat, dan tentu terkait dengan kawasan strategis provinsi itu nggak ada kan, sekarang semua kawasan strategis nasional gitu. Jadi upaya sentralisasi ini menurutku problem ya, karena kita punya pengalaman buruk selama 32 tahun dalam hal itu. Semangat reformasi itu desentralisasi, tapi ini kemudian kita seperti mengulangi kesalahan yang sama atas asumsi-asumsi yang menurutku keliru ya gitu. Apa asumsi yang menurutku keliru tuh nanti mungkin aku akan coba masuk, tapi selain itu apalagi sih, misalnya soal sanksi ya, sanksi itu juga cukup problematik di Undang-Undang Cipta Kerja gitu, karena memang semangat Cipta Kerja itu tadi kemudahan perizinan untuk investasi, kemudian sanksi yang dibebankan kepada korporasi itu jauh lebih kecil. Sedangkan di lain sisi sanksi terhadap perorangan masyarakat itu cukup besar. Ini jadi aneh gitu sebenarnya perspektifnya. Kalau kita ngomongin soal publik tadi, kepentingan publik, kalau kita paham bahwa undang-undang ini emang untuk tujuannya untuk pengusaha, untuk investasi, kemudian jadi wajar gitu kalau kayak gini. Terus yang menurutku cukup banyak itu soal pesisir dan pulau-pulau kecil ya. Nah, jadi ini kemudian ada cukup banyak perubahan ya, mulai dari dulu HP3 sekarang jadi izin izin pemanfaatan ruang gitu. Dan di sana konsep-konsep pengelolaan, terus rencana aksi dan lain-lain yang sifatnya lebih ke menjaga kawasan pesisir sebagai kawasan publik gitu ya, kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang, itu bergeser menjadi laut ini ya seperti tanah aja yang bisa kemudian dimiliki dan diusahakan secara ya, karena sebelumnya ini perspektif ini nggak ada. Jadi kalau pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kawasan zonasi pesisir ini sebenarnya sangat bertentangan gitu dengan ada satu putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang menyatakan bahwa kawasan pesisir dan perairan pesisir itu khususnya itu itu sifatnya publik gitu. Itu komunal gitu, tidak bisa dikapling-kapling gitu, dan khususnya diperuntukkan untuk masyarakat tradisional dan masyarakat adat gitu yang memang hidup di sana gitu. Nah, ini kemudian perspektif ini yang kemudian beralih gitu ya. Tentu ada beberapa hal lain yang berubah, tapi secara garis besar perspektifnya sih yang bermasalah gitu menurutku. Ini dari tujuan awalnya undang-undang ini memang upaya liberalisasi wilayah gitu, liberalisasi ruang hidup gitu, dan yang disasar memang bagaimana kemudian pengusaha atau orang yang ingin berusaha mengkapitalisir lahan lah gitu ya, mengambil keuntungan dari tanah gitu, itu bisa lebih mudah. Problemnya memang sebenarnya tujuan dari penataan ruang tadi bukan itu. Tujuannya ya untuk menjaga keseimbangan tadi gitu. Orang-orang miskin ini orang misalnya masyarakat adat di satu daerah itu dia harusnya punya bahasanya kedaulatan tuh kayak punya hak untuk memanfaatkan tanah itu, bukan cuman sekedar nanti pengusaha yang mengelola tanah mereka jadi pekerja gitu di situ. Enggak, bukan itu konsep dari penataan ruang yang dalam konstitusi kita gitu. Jadi pertama sih
kalau ngomongin ini, pertama tujuannya sendiri dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sih, dan filosofi di baliknya yang kemudian menurutku akan menimbulkan persoalan gitu. Belum kalau memang ngomongin soal pertanahan aja, misalnya sekarang kan ada bank tanah ya, bank tanah. Beberapa hal sebenarnya sangat letterlock gitu ya, sangat letterlock memang untuk memudahkan investasi itu ada di berbagai hal. Juga soal korporasi ya, mengatur khusus soal korporasi. Nah, kita melihat bank tanah dalam konteks itu kemudian nggak bisa polosan gitu. Bank tanah kan dia akan mengelola tanah-tanah, khususnya tanah-tanah negara gitu, yang katanya untuk memudahkan misalnya proyek-proyek untuk kepentingan umum gitu misalnya. Dan juga sebenarnya juga bisa jadi pintu masuk pengusaha buat mendapatkan tanah di situ. Itu ada disebutkan kan soal korporasi itu di situ. Dan terakhir katanya jualannya untuk reforma agraria juga, katanya untuk diberikan ke warga. Katanya seperti itu. Cuman kenapa menurutku itu problematik ya juga. Pertama soal justru bagaimana cara mendapatkan tanah itu gitu, tanah negara itu, karena kayaknya bukan jadi hal yang tidak diketahui publik lah ya, bahwa proses-proses perolehan tanah untuk proyek kepentingan umum itu disertai dengan serangkaian penggusuran yang sebenarnya melanggar ketentuan hak asasi manusia yang udah diratifikasi Indonesia gitu. Prosedur-prosedur hukum HAM yang sudah menjadi hukum di Indonesia itu ditabrak aja gitu. Mungkin teman-teman familiar dengan kasus Kulon Progo misalnya untuk bandara internasional di Jogja, atau kasus untuk Kertajati juga gitu yang di Jawa Barat untuk bandara juga. Nah, beberapa hal ini imbasnya tadi ya, perolehannya dengan cara perampasan ruang seperti itu. Dan sebenarnya pertanyaan lebih mendasar lagi, apa sih yang dimaksud dengan kepentingan umum tadi? Proyek untuk kepentingan umum itu apakah memang untuk kepentingan umum, kepentingan publik gitu? Nah, ini sebenarnya yang harusnya bisa kita challenge gitu. Dan yang menarik nih, kepentingan umum itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, jadi kan dia merubah ketentuan proyek untuk kepentingan umum juga. Nah, kepentingan umumnya itu masuk juga untuk kawasan industri. Jadi baru sekarang. Jadi ada pembaruan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang rata-rata yang akan mengisinya ya sektor usaha, dan itu dianggap sebagai kepentingan umum. Jadi kalau kita ngomongin bukan lagi cuman jalan tol dan lain-lain, padahal jalan tol itu juga bisa, yang mengelolanya bisa private juga loh gitu. Nah itu tadi sebenarnya menurutku soal perspektif ya, soal keberpihakan pemerintah itu dan filosofinya ya, untuk sektor usaha itu jadi panglimanya lah gitu di sini. Kemudahannya jauh banyak diberikan, dan perlindungan untuk kelompok rentan dalam arti kelompok miskin, masyarakat adat, nelayan tradisional itu yang jauh-jauh berkurang. Dan menurutku justru akan menimbulkan cukup banyak kasus ya yang akan ditangani LBH Jakarta mungkin gitu. Itu sih secara garis besar ya. Ya, oke. Itu menurut saya bahkan Mas Charlie juga tadi udah ngasih contoh kasus-kasus yang pernah dihadapi ya, Bung Charlie ya. Tadi ada mulai dari, kita udah panjang banget tuh dari cerita soal bagaimana kemudian aturan yang kebijakan RT/RW yang baru itu kemudian menegasikan atau menyampingkan klaim-klaim ruang yang selama ini sebenarnya udah dimiliki oleh masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Terus tadi juga udah bicara mengenai penerbitan sertifikat, bank tanah juga, dan sebagainya. Nah, jadi udah banyak nih sengketa, contoh-contoh sengketa. Terus bagaimana kemudian sebenarnya mekanisme penyelesaian sengketanya kalau di dalam rezim penataan ruang ini? Kemana kemudian masyarakat harus mengadu ketika mereka bermasalah dengan tata ruang? Tapi sebelum itu, Charlie, jadi kan penataan ruang ada, jadi sengketa kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu
peraturan pemerintah ya 43 tahun 2021, tapi sengketanya sebenarnya bukan sengketa warga, sengketa horizontal ya, itu sengketa alas hukumnya gitu. Betul. Karena tadi ya itu misalnya zonasinya apa gitu, tapi kemudian di situ juga ada hak atas tanah, entah itu HGB, hak milik, atau kalau yang besar ini kan besar-besaran tuh biasa hak pengelolaan atau hak HPL, ini banyak sih gitu yang diatur. Sebenarnya itu nanti kan akan diselesaikan di negara tuh, pemerintah pusat ya kementerian gitu, di Kementerian Agraria itu bentuk-bentuk penyelesaian. Tentunya ada dibuka soal pengaduan mekanisme pengaduan masyarakat ya gitu di situ. Walaupun kalau kita baca ya ini menyelesaikan problem di internal kementerian gitu ya sebenarnya. Kemudian ini salah satu bentuk upayanya gitu ya. Karena kan selama ini pertanyaan kita ini kan kementeriannya satu ya, ATR BPN, tapi kenapa kemudian banyak yang tumpang tindih gitu di situ, bagaimana sih skemanya? Nah, walaupun sekarang kan mereka merencanakan satu peta itu ya, yang sebenarnya cukup baik, cukup bagus ya kalau kita mau melihat kejelasannya gitu ya, mau melihat kepastiannya ini seperti apa sih tempatnya. Walaupun tentu ada kritik juga soal itu, misalnya ini bagian dari upaya liberalisasi tanah gitu, tapi itu problem lain. Cuman masalah yang lebih penting menurutku gini, kalau kita cuman sekedar merubah zonasi dan lain-lain itu menurutku perkara mudah sih, karena tadi prinsipnya kan zonasi itu disepakati bersama negara dan warga loh gitu. Jadi sebenarnya itu perkara nggak terlalu sulit. Yang lebih sulit itu adalah menyelesaikan konflik dan sengketa. Jadi itu sebenarnya prinsip kalau itu prinsipnya di UPH itu reforma agraria gitu ya. Reforma agraria itu mensyaratkan juga ada penyelesaian sengketa atau penyelesaian konflik gitu yang muncul, tentu dengan menguji gitu ya, ini apakah memang hak yang diberikan terhadap suatu kelompok gitu misalnya itu digunakan semestinya. Kalau enggak itu bisa dicabut. Itu memang diatur juga di PP yang baru, tapi itu udah lama sebenarnya. PP penelantaran tanah itu udah 2010, jadi memang mekanisme hukum dulu juga udah ada gitu. Misalnya satu daerah ada HGB misalnya di punya perusahaan, dia kalau nggak dimanfaatkan bisa dicabut gitu. Dan dalam prinsip reforma agraria hak itu dicabut dan bisa diberikan kepada kelompok yang lebih berhak. Itu kelompok-kelompok yang misalnya menghuni tanah itu selama 20 tahun dengan itikat baik. Dan kalau ngomongin fungsi sosial tanah di UPA ya untuk kelompok-kelompok yang memang tidak bisa punya tanah lagi di tempat lain, itu kelompok miskin misalnya. Itu, nah jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Cuman justru tantangannya itu tadi, pemerintah nih berani nggak sih menyelesaikan konflik dengan cara reforma agraria tadi gitu, yang sebenarnya gitu ya. Menertibkan pelanggaran terhadap tata ruang gitu ya. Kedua itu tadi mencabut hak-hak yang tidak semestinya gitu, dan kemudian mendistribusikannya ke kelompok masyarakat. Ini skema ini sebenarnya yang kemudian penting. Dulu sebenarnya kan Jokowi itu membuat PP tahun 2018 itu soal reforma agraria ya, dan kemudian diterapkan di beberapa daerah. Walaupun problemnya itu ketika berhadapan dengan tadi ya, ini sebenarnya beberapa hak nih, ini teman-teman perkotaan banyak yang riset ya, misalnya di kawasan Jakarta sendiri, berapa sih mal-mal yang sebenarnya kan dia bahasa HPL ya, HPL-nya udah kadaluarsa gitu, dan apakah itu dicabut gitu. Nah ini menarik kalau datanya dibuka gitu ya. Atau misalnya gini deh,
ada bangunan-bangunan yang cukup banyak ya, bangunan-bangunan tinggi, perkantoran atau mall gitu yang melanggar aturan soal koefisien lantai bangunan gitu, KLB. Nah, apakah itu ada penindakan hukum gitu dan nah hal-hal itu sih sebenarnya menurutku yang lebih penting gitu. Pertama, jangan sampai ada impunitas lagi gitu, impunitas atau tidak ada penindakan hukum terhadap pelanggarannya. Jadi penindakan itu harus konsisten. Dan kedua, itu tadi ini ada problem lahan yang cukup besar gitu sekarang. Ketika ada pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah itu gitu, apalagi misalnya penerbitan tidak sesuai atau misalnya ya di UPA itu kan sebenarnya ada batasan ya kepemilikan lahan yang sangat tidak efektif diberlakukan gitu ya. Nah, batasan kepemilikan lahan itu kan jadi faktor sangat-sangat penting ya terhadap adanya ketimpangan kepemilikan lahan sekarang dan akhirnya soal konflik. Ya, ini harusnya hal-hal itu yang perlu ada penindakan gitu loh. Nah, cuman aturannya dulu udah ada, tapi ya tidak ada keberpihakan itu ya dalam penindakannya. Itu menurutku jadi problem. Jadi kalau kita ngomongin peraturan yang baru, aku sih agak pesimis sebenarnya dengan ini gitu, karena ya ini akan mudah ketika itu ya ketika tidak ada konflik. Tapi ketika ada konflik, problemnya jauh lebih besar dari itu gitu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, kurang lebih emang jadi sebenarnya mekanisme penyelesaian sengketa itu sebenarnya udah ada, cuma emang kita jadi masih perlu mengkritisi. Nah, apalagi tadi banyak memang di dalam praktik udah banyak yang sebenarnya pelanggaran yang kemudian tidak bisa ditegakkan atau ditindak dengan baik gitu kan. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, banyak banget, dan sebagian besar emang terkait irisan antara tata ruang dan konflik lahan, Mas Charlie. Misalnya ini tadi juga udah disinggung sedikit sama Charlie sebenarnya dari Rian Fiali. Boleh nggak Pemda tuh mengambil alih hak ulayat atas tanah untuk kepentingan umum? Boleh nggak tuh? Atau ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan itu? Iya. Jadi kan sebenarnya masyarakat adat tuh punya tadi ya, seperti aku bilang, dia punya posisi khusus gitu sebenarnya. Bahkan dia di atas penguasaan negara gitu, karena dia udah ada sebelumnya gitu di UPA. Dan itu harusnya dihargai. Jadi kan layernya itu kan, kalau kita di UPA kan masyarakat adat tuh justru di atas penguasaan negara, pengelolaan negara ini gitu. Problemnya apakah bisa itu diterapkan? Pertama, permasalahan terkait masyarakat adat ini soal pengakuan dari negara terhadap masyarakat adat. Ini jadi birokratis sih, akhirnya masyarakat udah ada, tapi perlu ada proses pengakuan dulu dari daerah, misalnya di level perda atau seperti itu. Kemudian baru kemudian diakui ada masyarakat adat dan tanah ulayat yang menyertai masyarakat adat itu gitu. Secara legal formal kayak gitu akhirnya. Dan itu kan cukup banyak ya masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan seperti itu gitu. Ini jadi problemnya gitu. Sedangkan mereka memang punya hukum sendiri gitu di situ. Jadi ada pluralisme hukum gitu di sini. Dan kedua, kalau mau jawab bisa atau enggak, ya tentu kita ngomongin soal undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sekarang juga diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaannya kalau bisa ya bisa pakai mekanisme itu gitu di situ. Problemnya kemudian kalau menurutku ya yang bisa dipertanyakan, apakah ini memang benar-benar untuk kepentingan umum? Jadi harus ada kesempatan masyarakat juga, termasuk masyarakat adat, untuk bisa nge-challenge lah, ini proyek untuk apa? Untuk kepentingan umum, ini untuk apa? Apakah memang benar gitu? Di situ ada ruang masyarakat sebenarnya untuk menentukan jalan atau enggak itu proyeknya, sesuai atau enggak. Dan kalau kedua, gimana? Silakan.
Charlie? Ya, dan kedua itu tentu soal bagaimana kemudian cara pembebasan lahannya gitu. Yang pertama sih tadi yaitu kalau sebisa mungkin kalau nggak jangan digusur lah ini warga, jangan dirampas tuh hak layaknya. Tapi ya kemudian bagaimana prosesnya itu yang diatur juga di Undang-Undang Pengadaan Tanah, misalnya soal kompensasi dan lain-lain gitu. Oke. Nah ini mungkin akan sedikit nyambung juga sama pertanyaannya Araehe. Karena sebenarnya intinya tentang bagaimana kemudian masyarakat tuh bisa terlibat di dalam kebijakan penataan ruang. Nah, ya, ini kalau Araehe nanyanya, adakah mekanisme untuk masyarakat sipil untuk masuk dalam penyusunan RT/RW dalam PP yang baru? Nah, ini kan menarik sebenarnya karena di dalam praktik memang banyak kemudian kemudian perubahan peruntukan ruang itu kan ditentukan secara sepihak, atau kemudian tiba-tiba yang awalnya ruang terbuka hijau tiba-tiba jadi mall dan sebagainya. Gimana kemudian masyarakat bisa mengintervensi di situ? Dan itu kasus real di Jakarta ya kalau nggak salah Mas Charlie. Banyak banget tuh RTH yang tiba-tiba berubah jadi pusat perbelanjaan. Betul. Ya pertama gini, prinsipnya ya penataan ruang tuh disepakati bersama warga dan masyarakat. Walaupun sekarang tendensinya itu ditetapkan sepihak, top down sifatnya gitu. Tapi kalau ngomong PP yang baru, yang lama juga ada sebenarnya kan, ada musyawarah perencanaan pembangunan dari bawah. Tapi secara formal itu tidak berjalan ya, maksudnya hanya tanda tangan doang gitu. Dan bisa diselundupkan lah. Nah sekarang kan kalau yang baru kan ada forum penataan ruang itu ya. Ya sebenarnya nggak banyak berubah ya kalau kita ngomongin walaupun jadinya terpusat. Mungkin yang perubahan yang cukup signifikan itu adalah sekarang kewenangan untuk menetapkan dan khususnya menetapkan ya itu ada di pemerintah pusat. Daerah itu menurutku bahkan sekarang nggak punya kewenangan apapun ya. Ada sih kewenangannya soal pengelolaan dan lain-lain. Cuman mereka nggak punya kewenangan untuk membuat kawasan sendiri gitu, strategis bagi mereka sendiri. Semuanya ditetapkan di pusat. Nah ini kemudian mempersulit kontrol masyarakat gitu. Betul. Akses masyarakat lebih sulit, apalagi yang di daerah gitu. Dan kedua, bagaimana monitoring dan bagaimana akses publik untuk bisa, walaupun tentu publik masih ada ya jaminan hak untuk menggugat, itu masih ada. Cuman itu tadi, menurutku semangatnya jadi sekarang jadi lebih sulit untuk mempermasalahkan soal pembangunan. Tentu bukan hanya sebelumnya ya, bukan hanya proses sebelumnya dan bukan hanya secara mekanik aja kan publik itu bisa berpartisipasi, bisa cara demonstrasi itu juga cara partisipasi menurutku. Membuat kajian, tandingan gitu, mengupayakan ada perubahan kebijakan, bahkan melayangkan gugatan, misalnya uji materi ke MA dan lain-lain, itu bentuk partisipasi yang bisa dilakukan juga. Tapi tentu tadi kalau ngomongin PP yang baru, menurutku tantangannya sekarang jauh lebih sulit ya, karena itu tadi pemerintah daerah yang paling dekat kita aja dia nggak punya kewenangan yang besar untuk itu. Oke. Jadi emang itu mungkin yang salah satu yang problematik dan emang membatasi akses masyarakat untuk terlibat di dalam kebijakan penataan ruang ya. Sentralisasi tadi yang sebenarnya udah beberapa kali juga ditekankan sama Charlie sebagai salah satu hal yang dibawa oleh Cipta Kerja. Karena dia punya masalah di mana tanahnya sebelumnya nggak punya sertifikat. Terus kemudian ternyata seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, dia disertifikatkan oleh pihak lain, dalam hal ini pengusaha. Apa bisa nggak itu direbut kembali kalau kasus situasinya kayak gini? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oke, ya pertama pertanyaannya kenapa bisa perusahaan itu misalnya mendapatkan sertifikat itu? Ada ketentuannya kan di PP pendaftaran tanah. Jadi sebenarnya nggak perusahaan ini harusnya pertama punya alas hak dulu gitu. Dia misalnya punya Eigendom atau Girik, itu bukti bayar pajak zaman dulu gitu ya. Terus
gimana cara perolehannya, misalnya jual beli kah, hibah kah, atau apa namanya, ya jual beli atau hibah, baru bisa didaftarin. Dan itu harus diukur dulu tanahnya atas persetujuan warga, tidak boleh ada konflik dan lain-lain. Itu baru bisa diterbitkan sertifikat. Jadi pertanyaan tuh, kalau misalnya mereka bisa diterbitkan, jangan-jangan prosedurnya salah gitu, Ya. gitu. Dan tentu emasnya sendiri itu punya dasar apa untuk mensertifikatkan itu. Mungkin kalau nggak punya girik atau eigendom atau yang dulu-dulu, penguasaan tanah 20 tahun dengan etikat baik, itu bisa juga jadi dasar. Nah, yang bisa emas lakukan, pertama mungkin yang paling dekat, misalnya melakukan pemblokiran ya. Kalau udah ada upaya misalnya melakukan pemblokiran atas itu, dengan dasar bahwa emas ini punya hak gitu di sini. Ada mekanisme juga yang diatur di peraturan Kepala BPN tahun 2016, itu sengketa pertanahan. Itu dimediasikan sebenarnya. Jadi di kantor pertanahan gitu. Itu bisa dilakukan juga, atau sebenarnya dalam jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, itu masih terbuka kemungkinan untuk membatalkan sertifikat tersebut. Apalagi kalau emas sendiri itu punya dasar yang cukup kuat lah terhadap itu. Atau kalau misalnya jalur yang sederhana, bisa Mas laporin ombudsman juga tuh. Misalnya dugaan yang kuat tadi, ini kayaknya ada maladministrasi nih dalam penerbitan sertifikatnya, Mas juga bisa. Ya, jadi sebenarnya banyak banget jalan untuk menyelesaikan ini ya. Pada akhirnya mungkin nanti teman-teman bisa mempertimbangkan mana yang paling efisien, costless, dan tentu saja meminimalisasi menguras energi. Walaupun tentu saja namanya sengketa tuh pasti energinya banyak banget. Teman-teman LBH Jakarta udah berpengalaman banget lah, champion banget di terkait hal itu. Yoni, dan sepertinya men-challenge Mas Charlie juga nih. Sebenarnya kan kalau untuk yang tergusur, tanahnya tetap mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Kalau istilah sekarang ganti untung. Sehingga tidak ada namanya tidak ada namanya pelanggaran. Gimana menurut Mas Charlie terkait hal itu? Ya, pertama penggusuran itu ada macam-macam ya. Ya tapi mungkin ini kayak untuk program untuk kepentingan umum tadi ya. Jadi mungkin kita bisa baca ada namanya dokumen komentar umum nomor 7 Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Itu dia mengatur tata cara penggusuran dalam arti kayak ini kalau kita mau ngusir orang dari satu tempat ke tempat lain tuh gimana sih caranya? Dan itu udah diratifikasi Indonesia ya, Undang-Undang 11 tahun 2005. Itu jadi hukum di Indonesia gitu ya. Dan itu sebenarnya pertama harus dipastikan ini perlu nggak sih gusur warga ini? Kalau nggak perlu banget nggak boleh gitu sebenarnya. Dan itu harus di-clearkan gitu. Nah itu tadi pertanyaan yang awal banget menurutku, ini program ini untuk kepentingan umum atau tidak, itu bisa di-challenge. Biasanya kan itu ditetapkan ya di dalam misalnya pergub gitu, misalnya kalau reklamasi ada pergub. Nah pergub itu kan bisa di-challenge. Nah, reklamasi LBH Jakarta pernah menggugat soal reklamasi Pulau G, FIK gitu, dan kita membatalkan itu. Dan bisa di-challenge bahwa hakim juga menyatakan itu bukan untuk kepentingan umum gitu di tingkat awal. Jadi pertama itu dulu sih, walaupun PR ya, anjir kita harus menggugat segala macam. Tapi itu dulu pertama harus dibatalkan. Kenapa perlu dibatalkan ya? Karena itu ruang hidup kita gitu loh. Itu jadi yang pertama itu, dan kedua ini bukan hanya problem soal uang ya. Mungkin kalau kita ngerasain banget ya ada penggusuran depan kita, ini kita udah tinggal di sini turun temurun gitu misalnya. Ini bukan hanya soal rumahnya, tapi ada faktor sosial di situ, ada faktor kebudayaan. Banyak kampung-kampung Betawi yang sebenarnya punya nilai budaya besar di Jakarta yang kemudian digusur gitu misalnya, atau bahkan kayak archipelago gitu yang kemudian digusur. Ada beberapa tempat gitu, termasuk Jati Gede yang digusur untuk jadi waduk. Itu juga dia punya banyak situs sejarah di situ yang kemudian hilang. Nah itu kan kemudian tidak tergantikan gitu ya sebenarnya
dengan uang gitu. Itu kedua. Dan ketiga, pertanyaannya apakah memang uang itu kemudian kompensasi itu layak gitu bagi mereka gitu. Apakah itu bisa menjamin adanya mereka bisa punya tempat tinggal lain. Jadi prinsipnya salah kalau cuman uang doang, ganti rugi doang. Enggak, karena undang-undangnya sendiri sebenarnya ngatur bisa relokasi. Itu yang lebih diutamakan gitu kan. Nah, dan juga bahkan ada penyertaan modal dan lain, ada banyak sekali bentuk kompensasi yang sebenarnya menjamin bahwa tidak ada penurunan kesejahteraan oleh masyarakat yang berkorban untuk kepentingan umum ini gitu. Nah, tapi kan kemudian cara praktisnya ya udah pakai tentara, datang polisi dan segala macam, kemudian ya udah maksa warga untuk terima uang tersebut gitu. Ini aku mungkin ini agak pribadi, aku pernah ke Jati Gede. Jadi warga itu punya sawah dan lain-lain, punya rumah banyak dan lain-lain. Dia diganti rugi hanya 120 juta atau bahkan ada yang 29 juta per kakak. Dan nggak ada relokasi. Jadi bayangin gimana mereka bisa jadi miskin. Itulah kemiskinan struktural itu gitu. Miskin bukan karena mereka malas, karena emang dibuat miskin gitu. Nah, ini jadi masalah gitu dengan prosesnya. Makanya emang nggak sesederhana itu tadi gitu. Ya mereka kan dapat uang gitu. Ini banyak problem yang menyertainya gitu akhirnya. Ketika mereka jadi nggak punya rumah, homeless atau jadi miskin, kemudian dari kampung mereka datang ke Jakarta, mereka jadi warga liar gitu, misalnya digusur lagi, jadi problem lagi, itu masalah lain, muncul masalah baru dengan proses yang tidak layak itu. Oke, jadi awalnya gitu. Harusnya untung dalam tanda kutip, tapi malah menjauhkan mereka dari dari mata pencarian, terus malah menimbulkan masalah sosial baru. Oke, ini Charlie, seru banget sebenarnya diskusinya dan masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi kita kurang 2 menit lagi menuju 8:30 dan udah hampir 1 jam kita diskusi. Mohon maaf banget teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat dijawab pada sesi kali ini, mungkin nanti bisa kirim pertanyaan ke klinik hukum online seperti biasa kalau ada yang pengen ditanyain. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Charlie terkait isu kita hari ini, dan mungkin ada hal tertentu yang pengen disampaikan oleh LBH Jakarta. Iya, tentu pertama menurutku Undang-Undang Cipta Kerja ini ada masalah baru yang tadi ya. Masalah baru buat siapa? Buat masyarakat yang lebih rentan, buat kita yang ingin penataan ruang itu lebih berkelanjutan, bagaimana menjaga lingkungan hidup dan lain-lain, itu jadi problem. Masyarakat adat itu problem, nelayan tradisional itu problem. Tapi buat pengusaha ini sangat gampang loh, benar-benar sangat mudah. Memang bagus banget aturan ini untuk kalau kita mau berinvestasi, karena kemudahan itu sangat banyak gitu. Dan tentu ini jadi problem buat LBH Jakarta juga ya, yang mengawal isu-isu publik ini gitu. Ya tentu ini harapannya kita bisa semakin kritis lah ya terhadap ini. Kita mungkin bareng-bareng mengkaji dan kemudian perubahan apa sih yang mau kita dorong ke depan untuk keberlanjutan gitu. Nah, ngomongin itu tentu aku nih di LBH Jakarta, mungkin kalau bagi yang belum tahu, LBH Jakarta itu lembaga bantuan hukum udah 50 tahun lalu berdiri yang ngasih pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia ya, problem-problem lingkungan hidup, misalnya kalau terkait masalah ini penggusuran tadi gitu ya, atau misalnya ada program untuk kepentingan umum yang kemudian merusak lingkungan, itu kita concern di situ. Ada banyak isu lain yang kita concern, dan tentunya seperti namanya kita ngasih bantuan hukum gratis secara cuma-cuma lah buat masyarakat. Nah, ini aku mau ngingetin lagi, jadi aku mau ngasih tahu bahwa kita ini sekarang lagi ada kampanye lah ya untuk menggalang dukungan buat LBH Jakarta, 10.000 untuk keadilan. Jadi teman-teman bisa menyumbangkan 10.000-nya untuk LBH Jakarta membantu memberikan bantuan hukum gratis ke masyarakat yang membutuhkan gitu. Kenapa menurutku ini penting gitu? Pertama, nominalnya nggak terlalu besar, bagi teman-teman mungkin enak. Dan kedua, esensinya adalah LBH Jakarta ini bukan
bukan miliknya antek asing gitu ya, bukan milik antek asing, bukan milik Anies misalnya dibilang dapat dana dari Anies. Enggak, LBH Jakarta itu punya publik gitu. Jadi kita harap ya itu tadi, publik bisa mendanai kita bisa ngasih tahu apa yang kita kerjain ke publik. Dan menurutku itu penting buat ngejaga independensi LBH termasuk lembaga-lembaga lain sih, seperti LBH. Mungkin itu aja, Arasi. Thanks banget nih udah diajak ngobrol di sini. Banget sekali lagi. Terima kasih sekali lagi udah mau diundang di sesi IG Live Klinik Hukum Online pada malam hari ini. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir dari IG Live kita, teman-teman. Dan sampai ketemu di IG Live Klinik Hukum Online selanjutnya. Selalu ingat yang bikin melek hukum cuma Klinik Hukum Online. Selamat malam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu. Dengarkan obrolan seru lainnya di playlist Instalo hanya di YouTube channel Klinik Hukum Online.